Jadi kita ulang, Al-Qadiyat mengatakan wa qadimna anna tamamal iman bil a'mali wa kamaluhu bit ta'at. Kami telah menjelaskan di bab yang terdahulu, sesungguhnya kesempurnaan iman itu adalah dengan amalan dan juga dengan ketaatan. Jadi iman itu tidak hanya sekedar di qalbu dan di lisan, tapi dibuktikan dengan kesempurnaan iman itu dibuktikan dengan amal apa? Amal soleh, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Bagaimana ketaatan Allah dan Rasulnya? Kita ikutlah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang telah dijelaskan oleh para ulama, karena ulama ini al-ulama'u warasatul anbiya, ya. Jadi ulama telah mengarang kitab-kitab syariat Islam, ya, hukum-hukum Islam, kitab-kitab akidah dan juga kitab-kitab akhlak. Kita ikut, kita belajar, ya, kita amalkan apa-apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, dan juga ketaatan. Makanya iman itu bertambah. Al-imanu yazidu wa yankus, kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan apa? Bitoat, bil amali soleh, ya. Bertambah iman itu dengan ketaatan. Bahkan dengan menyingkirkan tadi, kata Rasulullah, dengan menyingkirkan sesuatu bahaya atau mudarat dari jalan, ya. Ini termasuk amalan yang membuktikan keimanan seseorang. Jadi kalau seorang jalan ada bahaya, singkirkan, bukan didiamkan, ya. Begitu juga dengan ketaatan, boleh menambah iman. Jadi al-imanu yazidu bit ta'at, ya. Iman bertambah dengan taat. Berkurangnya iman apa? Al-imanu yankus bil maksiat, ya. Iman itu berkurang dengan maksiat, perbuatan maksiat. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya, selama iman ada di dalam dada, seorang tidak akan mencuri. Selama iman ada di dalam dada, seorang tidak akan berzina. Jadi kalau orang mencuri, berzina, itu imannya sudah keluar dari dada. Waqad nabaha alaihi salam ala abdoliha bitauhid, ya, al-muta'ayyani ala kulli muslimin. Dan Rasulullah telah mengingatkan kita semua bahwasanya paling utama cabang iman itu adalah dengan tauhid. Apa tauhid? Mentauhidkan Allah, tauhidullah, ya. La ilaha illallah, ya. Tidak, la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Jangan mensekutukan Allah, jangan mensyarikatkan Allah, ya. Jangan mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Ini namanya mentauhidkan Allah, ya. Tauhidullah, la ilaha illallah, ya, yang telah ditentukan atas setiap orang beriman, seorang muslim atau seorang mukmin. Jadi seorang muslim dan mukmin itu harus mesti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Ini ayat yang paling sering dibaca dalam solat, ya. Alhamdulillah, ini ayat sering dibaca supaya mengingatkan kita bahwa qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, Allahu ahad. Ini ada dalam sila pertama Pancasila, kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini dari Islam, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, tunggal, esa. Jangan mencari tuhan-tuhan yang lain. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Walladzi la yasihu syai'un min hadhi syu'ab illa ba'da sihatihi, ya. Kata Al-Qadiyat, yang tidak sah sesuatu dari cabang-cabang iman ini melainkan setelah sahnya tauhid, setelah sahnya syahadah. Jadi kalau tak bersyahadah, tak sah semua itu cabang-cabang iman yang lain, ya. Jadi syaratnya sah dulu syahadat. Makanya dalam Islam itu syahadatain dulu, baru yang lain-lain. Kalau syahadatain tak ada, semua amal itu tak akan diterima. Jadi syarat syahnya ibadah atau keimanan seorang itu adalah syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Syahadatain, tak ada syahadatain tak sah semuanya. Mau dia singkirkan dari jalan perkara-perkara yang bahaya atau apalah semua cabang-cabang iman tu, tanpa ada syahadatain tak sahlah semuanya itu ya. Wa adanaha ma yatawaqad dararahu bil muslimin, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan perkara-perkara mudarat ya, yang berbahaya kepada orang Islam ya, dari jalan ya. Karena tadi disebut imatatul ada antorik ya, anintorikihim ya, menyingkirkan bahaya dari jalan ya. Jalan orang lah, jalan orang, bukan jalan tikus ya, jalan orang jalan orang. Jadi tempat lalu lalang orang, makanya tidak boleh kita menghalang jalan orang. Rasulullah melarang, ada hak-hak di jalan tu ya. Kalau orang lewat, bagi lewat, jangan dihalang. Kemudian kalau ada orang yang ucapkan salam, itu juga termasuk hak ya. Ucapan salam ini perlu ya. Absus salam, kata Rasulullah ya, tebarkan salam, jangan malu-malu mengucapkan salam. Mau pergi dari rumah, ucapkan salam. Masuk rumah, ucapkan salam. Ketemu orang Muslim yang dikenal maupun tak kenal, kita tahu dia Muslim, ucapkan salam ya. Ini sudah melebar ya. Karena tadi membincangkan mengenai jalan ya. Jadi dari jalan itu hilangkanlah bahaya-bahaya. Jangan membuat bahaya-bahaya dalam jalan. Karena menghilangkan bahaya dari jalan termasuk keimanan yang paling rendah. Wa ilam yaqilada ba'da, walaupun setelah itu tidak berlaku bahaya ya, tidak berlaku mudarat kalau kita sudah menghilangkan bahaya-bahaya dari jalan. Wa baqiya baina hadai tarfain min adadi awabil iman malau tukulifa hasurat bitarikil ijtihad. Dan di antara dua cabang ini ya, cabang iman tadi Abdulluha wa adnaha. Abdulluha tadi la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah adalah menghilangkan bahaya dari jalan. Nah, di antara kedua ini banyak cabang-cabang iman ya. Yang tadi telah disebut 60 lebih atau 70 lebih ya. Jadi di antara la ilaha illallah dan imatatul ada cabang-cabang iman yang jumlahnya 60 atau 70 lebih. Malau tukulifa surabi tarikil jihad, yang kalau cabang-cabang ini 60 atau 70 lebih tadi, ada ulama-ulama yang menghitungnya ya, secara ijtihad ya. Dia dengan ijtihad melihat Al-Quran dan As-Sunnah, nanti akan insya Allah kita sebut, termasuk Ibnu Hibban ya, Abu Hatim Ibnu Hibban ya, beliau menghitung berapa jumlah cabang iman di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, dalam sunnah Nabi SAW ya. Nah, ini dengan jalan ijtihad ya, atau dengan jalan biqolabatid dhon ya, wa ta'ayunaha biqolabatid dhon, kata Al-Qadiyat ya. Jadi ditentukan cabang-cabangnya tadi dengan cara ijtihad atau golabatid dhon, dengan dugaan ya, dugaan yang berat ya, dugaan yang secara umum. La amkana, dan mungkin, kata mungkin dibuat, boleh dibuat ya, bisa dibuat, berapa jumlahnya ya. Ada imam-imam hadis termasuk Imam Al-Baihaqi ya, menghitung. Imam Al-Baihaqi menghitung ada 77 cabang. Kalau Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau pun menghitung ada 69. Tapi kata beliau kalau dilebarkan lagi ada sampai 70 lebih cabang. Sama Ibnu Hibban ya, Imam Abu Hatim Ibnu Hibban juga telah menghitung. Nanti insya Allah kita sebutlah di belakang.
Itu kata Imam Al-Qadiyat ya. Kita lihat dalam kitab hadis yang lain ya, ahli hadis yang lain, Al-Imam Al-Hafiz Abul Abbas Ahmad bin Imran, Masya Allah, salah ya. Selanjutnya kita lihat dalam kitab Al-Mufhim ya. Al-Mufhim ini syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Abul Abbas ya, Abul Abbas Ahmad bin Umar ya. Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Qurtubi ya. Ini ahli hadis. Ada juga Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, kalau disebut Al-Qurtubi ini ada juga Imam Al-Qurtubi ahli tafsir ya. Imam Abul Abbas Al-Qurtubi ini lahir pada 578 Hijrah sampai 656 Hijrah ya. Apa kata beliau ya? Beliau mengatakan wal imanu bitun wasabna syu'bah. Al imanu fi hadzal hadits, kata beliau ya. Dalam hadis Rasulullah SAW ya, al imanu bitun wasabna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Kata Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, al-iman di sini ya, al-iman dalam hadis Rasulullah SAW ini yuradu bihi al-amal. Yang dimaksud dengan iman dalam hadis tadi, al-iman bid'un wa sabuna syu'bah, itu adalah amalan-amalan syariat ya. Bidalili annahu dzakara fi a'lal a'mal. Dengan dalil dalam hadis itu juga ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebut paling utama amal ya. Apa paling utama iman itu? Wahwa qaulu la ilaha illallah, yaitu sabda Rasulullah la ilaha illallah. Jadi perkataan la ilaha illallah ini amal ya. Gak mungkin hanya kita ya, salah satu amal qauli menyebut la ilaha illallah. Amal fi'li ya salat ya. Jadi amal yang dimaksud dengan hadis ini amal, kata Imam Abul Abbas Al-Qurtubi. Wadnaha ay akrabuha wa huwa imatul adha. Dan paling rendah tadi amalnya atau cabang imannya adalah menghilangkan bahaya dari jalan. Wa huma amalani, yang kedua-dua ini adalah dua amal ya. Amal lah, kalau la ilaha dimaujakan dikit jadi amal kan, la ilaha illallah. Kalau secara ini ya ibadah ya. Dia amal ibadah, keduanya amal ya. Fama bainahuma min qabilil amal ya. Maka apa-apa yang ada di antara dua tadi, yaitu la ilaha illallah dan imatatul adha, ini juga dari segi amalan ya. Jadi 60 cabang iman itu 60 amalan yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Waqad qaddimna al-qaul fi haqiqatil iman syar'an wa lughatan. Kami telah menjelaskan perkataan mengenai hakikat iman secara syar'i dan lughah ya. Sama ini dengan kata al-qadiyat tadi dalam halaman-halaman sebelumnya ya. Wa anal amala syari'ata wa anal amala syari'ata, adapun amal-amal syar'i tusamma imanan mazazan wa tawassu'an. Jadi amal-amal syar'i, amal-amal syariat Islam disebut dengan iman secara majaz ya, kiasan atau tawassu'an, dan secara tawassu, secara luas ya. Li'annaha anil iman, li'annaha anil iman takunu ghaliban ya. Karena sesungguhnya amal-amal syar'i itu adalah termasuk dari iman secara umum ya. Itu makna iman tadi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan syarah hadis mengenai perkataan al-bid'u wa syu'bah ya. Mari kita lihat di dalam kitab Syarah Muslim oleh Al-Qadiyat ya.
Wa qalu alaihi salam al-imanu bid'un wa sabuna syu'bah. Ya. Al-bid'u wal bid'atu wahidun. Kata Al-Qadiyat, sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sabuna syu'bah. Iman itu bid'un. Al-bid'u, baik perkataan al-bid'u wal bid'atu, ya. Itu adalah satu kata, ya. Fal bid'atu bil fatil la ghaira. Fal bukan bid'ah, ya. Jadi ada perkataan bid'atu, ada bad'atu, ya. Tapi yang dipakai di sana wal bid'atu, ya. Wa huwal qat'atu minasyai wal firqatu minhu. Ya, jadi yang dimaksud dengan bid'atu ini adalah potongan-potongan dari sesuatu atau bahagian-bahagian dari sesuatu. Ya, kalau dikatakan juga boleh potongan atau bagian-bagian, ya. Wasta malatil arabu al bid'ah fima baina salati ilal ashri. Jadi kata Al-Qadiyat, orang-orang Arab ini menggunakan kata bid'u ini untuk perkara-perkara yang bilangannya antara 3 dan 10. Jadi di antara 3 dan 10, antara 3 dan 10, 3 dan 10 tidak termasuk. Jadi mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi orang Arab ini kalau menyebut al-bid'u itu, al-bid'u atau al-bid'atu itu maksudnya di antara 4 sampai 9. Kalau dalam bahasa Inggris several, ya, several. Adalah itu. Jadi bid'atu antara 3 dan 10. Wakila ada pendapat lagi min salatin ila tis'i.